Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud zat, di mana percobaan pada wujud padat menjadi gas. Adapun bahan-bahan alat-alat yang digunakan adalah yang pertama, ada yang terlihat di gambar, ada lilin, ada tempatnya, ada spidol, tapi kami menggunakan lilin karena di sini susah mencari minyak tanah. Ada pancis, garam, margarin, kapur barus, dan lilin. Kita lihat, pertama-tama kita menghidupkan lilin terlebih dahulu, diletakkan di bawah gelas kaca. Nah, bisa kita lihat seperti pada video, lilinnya diletak di gelas kaca. Kita menggunakan percobaan pertama, yaitu pada garam atau yodium. Kita lihat reaksinya, bisa kita aduk-aduk menggunakan termometer. Hanya itu yang panjang yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam gelas percobaan. Nah, pada percobaan yang kita amati untuk garam atau yodium, di sini garamnya dalam bentuk zat padat langsung berubah menjadi gas. Garam itu padat ya, berarti di sini ada proses menyublim, di mana saat dibakar dia mengeluarkan uap dalam sebuah percobaan ini. Walaupun nggak kelihatan kali dalam video, tapi saat kita melakukan percobaan terlihat jelas bahwasanya garam apabila dihangatkan atau dibakar menggunakan lilin dalam percobaan ini, dia langsung berubah menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan percobaan kapur barus. Untuk kapur barus dia tidak mencair terlebih dahulu, sama seperti garam tadi. Dimana kalau di kapur barus ini bisa terlihat langsung ya, ada penguapan dari asap-asapnya. Artinya di sini dia langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu, di mana wujud kristal dari kapur barus ini padat dan mengecil. Dia padat mengecil dan habis karena berubah langsung menjadi gas. Itu untuk kapur barus. Karena dia dalam wujud kristal, apabila dipanaskan dia akan mengecil dan habis karena langsung berubah menjadi wujud gas. Bisa kita lihat uapnya keluar. Lebih kelihatan uapnya dibanding pas garam tadi ya, atau yodium. Nah, untuk kapur barus sendiri, setelah melakukan percobaan atau ingin mencuci tempat gelasnya untuk melakukan percobaan selanjutnya, pada kapur barus sendiri apabila sudah tidak dihangatkan lagi atau berada pada suhu normal atau dingin, dia akan memadat kembali. Selanjutnya yaitu percobaan menggunakan margarin. Margarin kita masukkan ke gelas kaca. Nah, di sini untuk margarin bisa terlihat saat kita panaskan menggunakan lilin, margarin mencair terlebih dahulu. Ya, dia mencair terlebih dahulu, di mana di sini mencair atau meleleh ini yaitu perubahan dari wujud zat padat berubah menjadi cair akibat menerima panas. Bisa kita lihat sesuai dengan video bahwasanya yang awalnya margarin itu padat, lama-kelamaan dia mencair karena ada
akibat penerimaan dari panasnya lilin. Baiklah, untuk percobaan terakhir kita menggunakan lilin. Di sini kita meletakkan lilin di dalam gelas dengan di bawahnya ada nyala api lilin dari lilin juga. Bisa kita aduk-aduk menggunakan termometer karena kita nggak punya alat pengaduk lain. Di sini bisa kita lihat dari sebuah pengamatan, yaitu di mana lilin apabila dipanaskan maka dia akan mencair terlebih dahulu. Bisa terlihat dari awalnya lumayan besar menjadi semakin mengecil. Arti membuktikan bahwasanya si lilin mencair terlebih dahulu, adanya proses pencairan atau meleleh. Di mana lilin ini padat didekatkan dengan api berubah menjadi cair sebelum akhirnya memadat kembali saat dingin. Berarti kalau untuk lilin walaupun dia mencair, dan untuk kapur barus walaupun dia menjumblin atau berwujud gas, tapi apabila berada pada keadaan dingin mereka akan menjadi padat kembali. Berbeda dengan garam dan margarin, di mana apabila berada pada suhu yang normal mereka akan tetap mencair. Kali ini kita akan menguji tentang titik lebur, di mana di sini untuk suhu awalnya 0,1 ya. Masukkan esnya. Oh, tempatnya terlalu besar. Kita hidupkan apinya. Kita biarkan selama 2 menit. Biarkan selama 2 menit. Dua, satu. Oke, ini setelah 2 menit kita bisa lihat suhunya 32 Celcius. Setelah 2 menit suhunya mencapai 50. Enggak 50. Tadi 50 enggak? Ya, suhunya mencapai 50. Karena saya angkat dia turun jadi 50. Setelah 2 menit kita Setelah 2 menit bisa kita lihat suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Itu setelah 2 menit ya. Kita biarkan lagi 2 menit. Ini setelah 2 menit. Ini setelah 2 menit dengan api yang sedang ya. Mencapai 80 derajat Celcius. Setelah 2 menit airnya sudah mulai menyurut. Kita tunggu lagi 2 menit. Setelah 2 menit ya, bisa kita lihat sudah mencapai 90 derajat Celcius. Kita lanjutkan lagi 2 menit. Setelah 2 menit airnya hampir kering, mencapai 100 derajat Celcius. Airnya habis, baru sampai 100 derajat Celcius pada titik didih.